mewakili dari kelompok ternak, diwakili Pak Polo, dari kelompok pertanian organik diwakili Budiah sama Bu Herlin. Mungkin dari perangkat kami sendiri, mohon maaf. Terlebih dahulu mungkin sore hari ini banyak kegiatan di desa, sehingga undangan sudah kami sampaikan dari Kamis. Ternyata ada kesibukan-kesibukan, ada yang ngantar manten, ada yang beli benih, ada yang ke tadi Seragen dan sebagainya. Jadi hari Sabtu ini memaklumi, saya kira orang desa nggak ada kegiatan, ternyata masih penuh ya. Jadi kami mohon maaf kepada Mas Legowo dan mungkin dari teman-teman Ubaya, sekiranya nanti ini yang hadirin nanti bisa mewakili dari kelompok-kelompoknya, sehingga nanti tidak mengurangi rasa hormat pada pertemuan sore hari ini. Tentunya kami atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu mudah-mudahan nanti acara pada sore hari ini benar-benar monggo mriki Pak. Situ. Jangan itu kelompok ibu-ibu itu. Kenapa? Aman terkendali. Ini termasuk Bu, Pak, kelompok peternak yang semangat 45 masih ada. Kemarin masih londo 150.000, jadi kalau nggak 50.000 nggak berangkat. Sekarang nggak kasih 50.000 sudah berangkat. Alhamdulillah mulai terbuka kesadaran. Katanya Pak Arif ini Pak. Oke, Mas Aris. Nah, satu persatu nanti. Di sini, ini koordinator pertanian. Oke, Mas Aris. Ini adalah salah satu kelompok pertanian dan sayuran ini Mas Aris. Yang jagung dapat dibutuhkan nanti. Ya, ini nanti sudah mewakili, saya kira sudah. Yang lainnya ibu-ibu tadi Rewan, ada yang Sinoman, ada yang antar manten dan lain sebagainya. Nggih, Pak. Nggih, jadi saya kira mungkin cukup untuk mewakili dari pertemuan sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang hormati, kami sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Tentunya program dari Pertamina yang mungkin dikomandani Mas Ubaya ini betul-betul kami berharap, karena di Kabupaten Mojokerto kemarin yang diterima proposalnya itu katanya di Sampokuturo, begitu Pak. Ada 2 pengajuan kalau nggak salah di Dawan kalau nggak salah. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama-sama dari mungkin teman-teman pendamping dari Ubaya maupun Tikmas dari masyarakat kayaknya tidak sabar menunggu program ini. Jadi kalau bisa secepatnya dicairkan, katanya gitu Pak. Jadi ini sebagai booming ya, mungkin sebagai launching saja di Kebon Tunggul untuk percontohan dulu program ini, sehingga tidak untuk kemungkinan nanti karena potensi di sini banyak yang belum kita kerjakan menurut kemampuan desa, sehingga kami memang perlu kerjasama dengan perguruan tinggi atau mungkin lembaga-lembaga yang lain, mungkin Mas Legowo ini tentunya di bidang pariwisata ya, ada pariwisata ada yang belum bisa kita kelola, artinya mungkin rotok lower Mas. Kayak ganti Pak. Misalnya gawet no wis kena cepok. Wis nek digiyen no kena. Nek kalau-kalau gak kena. Iya.
Jadi suasana kekeluargaan di sini memang sudah tertanam sejak dulu ya. Jadi upaya di sini sudah hampir 4 tahun, 3 tahun ya Pak. 3 tahun. Masyarakat sudah kenal Pak Restu dan teman-teman, mungkin Pak Hari sudah yang sering belusukan di sini. Jadi tidak pernah lelah. Termasuk mengawal Desa Kebon Tunggul ini menuju nasional 1 Pak. Yaitu lomba bidang toga ini tingkat nasional, termasuk juga penguatan, termasuk pesan-pesanan untuk kami masih saya ingat. Jadi kami berharap bahwa program ini tidak seperti pasar malam, seperti lomba, ternyata seperti pasar malam. Habis lomba itu hanya bekas-bekasnya saja, tidak lanjut ini. Masyarakat malah down. Lomba tidak dikasih rewardnya, tidak dikasih hadiah dari Jakarta, malah dibiar guys, kelihatan si dengan ada upaya dan lain-lainnya. Jadi kami selalu mengharap bagaimana nanti salah satu desa kami yang dulu kategori desa miskin, desa tertinggal, ini sudah mulai bangkit sejak 5 tahun 6 tahun yang lalu. Karena cita-cita dari masyarakat Kebon Tunggul kemarin itu tidak mau dikatakan sebagai desa miskin ya. Ketika PNPM Mandiri tahun 2007-2008 kami lihat di Musrembang Des itu masih kategori miskin. Jadi ini perlu diangkat melalui pemberdayaan. Alhamdulillah 2008 sudah mulai istilah itu sudah terhapus, sehingga kami ikut berpacu, sehingga kami juga diperhatikan Pemda melalui pembinaan desa percontohan. Waktu itu ada 4 desa di Kabupaten Mojokerto, termasuk salah satunya Sili, yang masyarakatnya itu masih budaya kearifan lokalnya itu gotong royong masih kuat. Jadi kalau diajak itu masih mau dan semangat. Nah itulah salah satu mengapa salah satu desa Kebon Tunggul dipilih untuk mewakili tingkat Jawa Timur, juga nomor 1 di bidang 10 program PKK. Begitu juga ada tingkat 3 provinsi di bidang kesehatan. Nah, itu juga prestasi-prestasi, termasuk salah satu desa berseri tingkat provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi beberapa trofi dan penghargaan sudah kami terima di sini, yang tidak lain pelakunya adalah masyarakat di sini. Ingin memang untuk maju. Nah itu bukan karena peranggatnya, bukan karena kepala desanya, bukan. Ternyata kalau diajak itu sangat bersama-sama, gotong royongnya masih kuat. Itu mungkin salah satu gambaran umum. Di sini ada 4 dusun Pak. Jadi ada 523 kakak, 1.800 jiwa, termasuk 800 sekian itu lebih banyak kaum Hawa. Jadi lebih banyak kaum Hawanya daripada kaum Adamnya di sini. Jadi mungkin dari jumlah 1.800 sekian dominasi perempuan ibu-ibu. Tingkat kemiskinannya sekarang hampir dari 1.800 kurang lebih yang tidak layak atau mungkin kurang baik itu 130-an 130-an kurang lebihnya. Jadi itu yang masih mendapatkan gilir jatah sembako dari pemerintah, termasuk program keluarga harapan, termasuk itu juga kategori BLSM, bantuan langsung itu, jadi masyarakat BLM ya. Jadi itu ada sudah pengurangan dari jumlah sekian tadi. Alhamdulillah dulu kalau saya masuk di sini hampir 300, sudah hampir tingkat kemiskinannya 50% sudah mulai. Rumah-rumahnya sudah baik, ada program bedah rumah, ada swadayanya untuk. Jadi ada program bedah rumah itu dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesejahteraan
Kesra itu misalkan 10 juta, warga bisa swadayanya sampai 40 sampai 30 juta. Jadi sudah berbentuk rumah yang layak. Jadi dari sekian 300, 200 sekian itu tinggal hampir 130 yang mungkin masih ada yang kurang layak. Insya Allah tahun ke depan dengan adanya dana block grant 1 miliar itu nanti atau 1,4, insya Allah nanti kita sasarkan mungkin 5 atau berapa untuk bisa merubah perumahan itu menjadi agak layak sedikit untuk huni. Saya kira mungkin demikian. Di samping ada pos-pos pemberdayaan untuk masyarakatnya, karena dari 1 miliar yang 60% untuk fisik, yang 40% untuk pemberdayaan, termasuk pengembangan usaha UMKM dan mungkin peternakan, pertanian, kesehatan, termasuk pendidikan nanti di dalam 40%. Saya kira mungkin demikian gambaran umum. Jadi banyak potensi, banyak produk unggulan yang mungkin masih belum bisa kita jual di luar atau mungkin di Surabaya melalui market-market karena mungkin keterbatasan baik alat maupun mungkin sistem kemasan yang kurang bagus. Saya kira mungkin demikian Pak. Selebihnya nanti kami serahkan kepada teman-teman dari Tikmas Legowo atau mungkin dari teman-teman Ubaya untuk memberikan masukan kepada kami. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa dan Bapak Ibu sekalian perangkat dan ketua-ketua Pokja, teman-teman dari Flikmas yang kebetulan hari ini hadir, Bapak jasa lain dari Ubaya, Pak Arif dan Pak Restu. Ini ada Pak Aan ini dari Jember, Pak. Beliaunya ini Ustaz Muhammadiyah Jember. Beliaunya ini ahli teknik tapi bakulan juga, Pak. Jadi petani bakulan, jadi pertaniannya luar biasa. Nah, itu kita kita harapkan bisa maju di sini juga. Mbak Desi ini orang Ubaya tapi Anda tahu berapa kali ke sini? Ini pertama kali. Nah, itu ingin jadi warga sini. Tapi tadi kalau hawanya sudah banyak. Iya. Ya, nah beliaunya ini nanti akan banyak memandani terkait dengan bagian pertanian juga, termasuk dalam komunikasi kesekretariatan beliaunya ini. Jadi pertemuan hari ini nanti akan dilaporkan sama Mbak Desi ini. Kalau ada laporan nanti tidak didanai itu sama Pertamina itu. Jadi itu nanti mungkin akan direkam oleh teman-teman sekalian di sini. Kemudian ada Bu Sabta sama Bu Mia Junia. Ini dari Unipa, Universitas PGRI di Ajibuana, Pak. Ya, nah betul. Kalau saya sendiri, Kak Kades sudah pernah hadir di tempat saya di Universitas Muhammadiyah Malang ini. Sama Pak Pol itu. Oh ya, betul Pak Pol. Ini terus Pak, kita terkait dengan banyak program itu terus berjalan, terus kita upayakan ya. Memang untuk menuju sebuah proses kesempurnaan itu butuh kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya saja di tingkat nasional kemarin, yaitu ujian kesabaran, insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita nanti akan bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita bersama kita. Bapak Ibu sekalian, saya itu sering
menyampaikan gitu Pak, kita itu negara kaya. Kita ini bisa menghasilkan banyak produk. Tapi kita ini negara yang tidak sejahtera. Ukuran tidak sejahtera itu kalau kita misalnya aja ke Malaysia gitu, kita bisa datang ke sana, tapi tidak bisa lihat apa-apa, hanya lihat gitu ya, tidak bisa lihat, karena tidak punya uang. Nah, salah satu contoh juga kita membeli ini, saya kebetulan di Sydney makan soto. Kalau dikurskan satu mangkok ini ya 3 tahun yang lalu itu 80.000, mungkin sekarang 100 ribuan ya. Kalau saya kurskan maka saya tidak jadi makan karena terlalu mahal gitu ya. Itu mahal. Itulah yang menggambarkan bagaimana negara kita yang kaya ini ternyata tidak sejahtera itu. Saya 3 bulan yang lalu ketemu orang Singapura, enak aja dia datang ke Indonesia gitu ya, datang ke Indonesia, datang ke Bromo, hampir setiap minggu Bapak, setiap minggu itu datang ke Indonesia. Dan saya tanya, mana yang paling menarik? Yang paling menarik di Tangkuban Perahu. Nah saya tanya sama anak mahasiswa saya, pernah enggak kamu ke Tangkuban Perahu? Enggak pernah Pak. Lu kok enggak ke sana gitu? Enggak punya uang. Nah gitu kan. Orang Singapura, orang Malaysia itu datang ke sini. Kalau Jumat Sabtu Minggu itu di Bandung itu Air Asia itu cukup banyak datang ke Bandung. Itu orang belanja. 1 bulan yang lalu ada Politeknik dari Singapura datang ke UNU beli namanya es krim. Harganya berapa? 10.000. Ini es krim apa es krim? Menyak gitu ya. Karena di Singapura itu harganya 40.000. Setelah itu apa yang perlu kita coba? Kita ini memang pendapatan per kapitanya itu hanya 4.000 US dollar itu. 4.000 US dollar itu kalau kita kalikan 12.000, kemudian dibagi 12 bulan, maka kita itu 4 juta. 4 juta, putranya Pak Arif 4 juta, saya, putra saya 4 juta, 4 juta, semua 4 juta rata-rata itu. Saya tanya lagi ke mahasiswa, kamu dapat kiriman kira-kira ada enggak 4 juta? Pak, 4 juta. Saya itu loh tidur di masjid gitu. 1 juta itu alhamdulillah. Nah itulah potret kita. Potret kita itu sudah kecil, 4.000 US dollar atau 4 juta, itu pun tidak terdistribusi merata. Jadi ada yang kaya sendiri, ada yang ini, gitu kan? Ini. Nah, kemudian bagaimana Malaysia? Malaysia itu 25.000 sampai 30.000 US dollar. Artinya apa? Artinya mereka itu ya sekitar 25 jutaan itu. Singapura berapa? Singapura lebih gila lagi, 50 US dollar. 50 berarti 50 juta. Kalau belajar pendidikan kita ini memang dianggap rendah, itu bukan rendah, tapi karena pendapatan kita itu yang rendah. Kalau di Singapura itu pendapatannya tinggi sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, saya cerita ini untuk apa? Bahwa kita ini, mari kita kejar ketertinggalan itu. Ketertinggalan itu bisa kita kejar itu dengan mengoptimalkan peran-peran teknologi sinergi seperti sekarang ini untuk menguatkan. Nah, termasuk Pertamina ini berharap juga demikian. Nah, apa yang menjadi persoalan kita sebenarnya? Memang komunikasi. Mudah-mudahan segala potensi yang diceritakan Pak Kepala Desa nantinya itu bisa kita optimalkan. Ini memang butuh proses panjang, dan untuk pemerintahan yang baru kita ini diperkirakan kita dari 4.000 berubah jadi 5.000 itu menunggu satu periode presiden lama.
Yang harus kita lakukan adalah mengejar ketertinggalan itu. Saya senang sekali, memang suasana kekeluargaan di sini itu sudah suasana lingkungan ini menjadi indah. Gitu ya. Gambaran saya ini memang betul-betul desa yang kita bisa dipersiapkan menjadi desa wisata mungkin Pak. Jadi saya ini sudah alhamdulillah bisa keliling ke banyak daerah gitu ya. Termasuk beberapa minggu yang lalu itu datang ke Jogja itu. Itu jauh kalau dibandingkan dengan suasana di sini. Itu sudah dikemas sebagai desa wisata. Itu saya lihat selintas, ini pusat pendidikan pertanian, pusat pendidikan peternakan. Ini bisa kita bawa ke sini. Dan mudah-mudahan nanti dan mohon doa restunya ya, dalam beberapa hari ini nanti kita akan ketemu dengan teman-teman di Malaysia itu. Dan insya Allah ini juga akan saya munculkan dalam sebuah isu kerjasama internasional gitu ya, Asian Community. Jadi Asian Community tahun depan itu kita nanti akan dihadapkan pada produk-produk jamu yang berasal dari Malaysia nanti. Itu dengan mudah. Nah sementara kita ini punya produk, siapa yang menghasilkan gitu kan? Ini tanggung jawab kita semua. Ada yang produk-produk kita itu memang dijual keluar, kembali lagi dengan label yang berbeda. Itu kita beli. Itu sering terjadi seperti itu. Nah, bagaimana peran-peran kita ini? Nah, Flipmas punya tanggung jawab untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat. Dengan beberapa perguruan tinggi ini kita mencoba untuk datang yang dikomandani Pak Arif itu di Kebon Tunggul ini, dan alhamdulillah sampai saat ini kita diminta untuk mempersiapkan Kebon Tunggul menjadi bagian model. Kalau ini nanti menjadi model ya, model pemberdayaan yang kebetulan insya Allah difasilitasi oleh Pertamina ini, nanti akan banyak orang-orang datang ke sini. Orang-orang akan datang belajar ke sini. Dan model yang kita kembangkan di sini itu mudah dengan duplikasi di beberapa tempat. Nah ini memang membutuhkan kerjasama yang luar biasa dan butuh energi untuk mengejar ketertinggalan itu. Saya sampai sekarang Pak Lurah ya, Pak Desa, ini kita dalam bentuk CV ini sudah di notaris itu. Terkait dengan bagaimana peternakan. Peternakan itu kita mendatangkan dari mana? Dari NTT. Dari NTT datang ke sini itu biayanya cukup mahal. Belum sampai di sini mati sebagian gitu ya. Nah, kita mempunyai tujuan bagaimana nanti Jawa Timur ini menjadi gudang ternak gitu ya. Gudang ternak. Tetapi yang namanya gudang ternak itu tidak bisa, yang namanya sapi-sapi itu hanya digemukkan. Kita punya strik nanti insya Allah dalam tahun ini juga kita akan mencoba memberdayakan itu harus ada konsep yang namanya pembibitan. Maka dari itu camp ini nanti akan disetting juga dalam kerangka desain untuk sustainable itu, berkelanjutan. Jangan-jangan kita nanti penggemukan saja dijual, terus kita bisa enggak memelihara lagi? Tidak ada. Mau pulang kemana sekarang? Tidak bisa. Oleh karena itu pembibitan menjadi sebuah kekuatan utama gitu ya. Kekuatan utama untuk menghasilkan sapi-sapi itu. Nah nanti dalam program-program ke depan itu kita tata seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan bagaimana program-program yang ada ini memang harus semua berkelanjutan. Saya tidak ingin saya datang hanya tahun ini Pak ya, tapi saya akan datang insya Allah setiap saat bisa datang ke sini. Untuk apa? Kita ingin bersama-sama Bapak Ibu sekalian itu melihat karya-karya semua ini untuk bisa kita sampaikan kepada yang lain. Dan inilah yang menjadi model. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dan
nanti dikelola dari Pak Arif ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat realisasi itu bisa kita lakukan. Kemudian kedatangan kita hari ini sebenarnya dalam rangka untuk memantapkan program yang hari Senin itu insya Allah kita akan sampaikan kerangka timeline-nya itu sama programnya, timnya sudah siap. Nah nanti ada pelatihan-pelatihan itu, semua yang terkait dengan sistem administrasi itu akan kita persiapkan, termasuk MOU dan sebagainya. Karena sekarang ini banyak sistem kita itu tidak hanya dari kegiatannya saja, tapi secara administratif itu harus harus terdokumentasi. Nah, saya tidak ingin nanti saya masuk daeng gitu kan. Saya ingin satu, saya ingin aman gitu kan. Daeng mana? Daeng itu tetangga saya. Tetangga saya. Sekolah. Jadi sekarang ini setiap saat itu polisi, jaksa itu enak aja sekarang itu turun. Ada pengaduan masyarakat yang sudah, padahal substansinya bukan di situ. Nah ini saya tidak tahu sistem administrasi hukum kita ini bagaimana, itu yang harus tidak semua pengaduan masyarakat itu nanti diproses secara hukum, itu ada aturannya itu. Tidak bisa moro-moro buyut dia, nanti kegiatannya IBM langsung diperiksa, tidak bisa itu. Harus ke dikti baru boleh gitu kan. Kalau enggak ya jangan kan gitu. Enggak begitu aja yang harus kita. Nah, inilah yang nanti memungkinkan kita semua segala sesuatu yang terkait dengan proses administrasi kita, kegiatan, kemudian keuangan itu nanti akan kita betul-betul persiapkan. Secara teknis nanti Pak Arif akan banyak memberikan beberapa hal. Nah, sekali lagi kita akan memantapkan hari ini, sekaligus setelah ini mungkin tidak terlalu lama Pak, nanti akan kita lihat di lapangan itu beberapa seandainya ada perubahan dan sebagainya yang konsep itu kita ini, kemudian alternatifnya apa, dan dalam 1-2 hari ini kita sudah detail akan menyampaikan ke Pertamina. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf, terima kasih sekali lagi pada Pak Kepala Desa yang telah bersedia bersama-sama dengan kita ini untuk mengantarkan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matur nuwun Pak Kades. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, hari ini pertemuan kita ini memantapkan tadi seperti Pak Adi bilang untuk persiapan kita melaksanakan program kawasan ekonomi masyarakat yang didanai oleh Pertamina Persero Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Jadi yang komunikasi yang sudah saya lakukan dengan pihak Pertamina tanggal 8 terakhir, tanggal 8 kemarin, jadi sudah disampaikan Pak Arif program ini setelah, tapi sebelumnya tanggal 1 itu saya diinterogasi Pertamina selama 2 jam, tapi interogasinya lewat SMS. Jadi sampai saya kejedeng, waduh perut sakit itu tak bawa SMS itu, jadi SMS sampai dada gitu. Ya karena ditanya terus sampai masalah lahan Pak. Lahan itu termasuk lahan yang ini sama lahan yang nanti rencananya kita tanam jagung Mas Aris ya. Itu ditanyai, akhirnya gimana Pak Adi? Siap Bu, ada sungai di sana, nanti bisa kita desel. Loh, kok pakai desel? Deselnya siapa itu? Ya kan kayaknya di proposalnya itu ada. Bumdesnya sudah bikin proposalnya, jadi nanti itu ya punyanya Bumdes Bu. Terus tanya lagi yang lain, itu sudah ada surat kesediaan penggunaan lahan, ya sudah Bu proposalnya. Nah, makanya saya terus telepon Pak Kades, lahannya kosong atau tidak? SMS masih ada bukannya itu. Oh, yang di Ereng-Ereng itu pas panen Mas Arif kosong. Oh siap. Terus yang itu, waduh ditanduri teh, waduh
Padahal aku kapan nanti rono isi guru tanduri, dia mau apa? Nanti kita ganti mari loh, ganti itu duit sopo kan gitu. Artinya ini harus kita kalau memang dengan Pertamina ini kan nggak bisa cepat Pak ya. Jadi mereka harus hati-hati juga. Nah ini makanya tadi Pak Adi kita akan mantapkan, termasuk tadi Pak Adi ada lahan penggantinya Pak Kades ya, nanti mungkin Pak Kades tadi sudah nyinggung di lahannya Pak Polo Tarjo ini Pak ya. Nah, nanti sama yang ini, jadi nanti yang punya lahan itu ya yang jadi mitra nanti ya. Plus nanti kalau Mas Aris ini karena lahan yang sana kan itu lahan. Nah ya makanya ini nanti ini yang kita endorse ini yang ini dulu Pak, yang kita ajukan di proposal. Nah, nanti termasuk yang untuk padi organik Pak Kades ya, yang padi organik ini yang di belakang sini Pak ya. Nanti yang padi organik. Jadi nanti kita sudah siapkan tim Pak Kades. Siapkan tim, ada 5 program kita. Pertama untuk yang mendampingi BUMDes. Sebelumnya tadi yang saya kenalkan Pak Adi ini Ketua Flipmas Legowo. Flipmas Legowo itu untuk Provinsi Jawa Timur. Termasuk kenapa Pak An itu jauh-jauh dari Jember ke sini karena anggota. Jadi kalau dengan gak ngajari Pak An, waduh, Jember Pak, aduh Jember gitu. Pak Kam ini sudah mau kecopetan. Sampai lihat kantongnya disilet Pak sama tasnya. Kalau nggak percaya Pak Kam ini coba jalan kaki dari sini ke Jember Lakteo. Ya, jadi ini apa namanya harus. Jadi ini yang kita perlu siapkan Bapak Ibu ya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Adi ini harus kita mantapkan. Kemudian juga kita sebaiknya ini kalau keluarga saling melindungi gitu Pak ya, jangan sampai jadi mendaeng satu atau mendaeng berapa gitu ya. Ini jangan sampai kena paku, ya paku jaran. Nah ini paku jaran ini, ya apa kena paku jaran kan ya lucu gitu ya. Jadi nanti itu yang BUMDes, nanti pendampingnya itu yang ini tadi Pak Adi ketua Flipmas. Nah ini Pak Joko tadi Pak untuk yang BUMDes. Pak Joko Mulato tadi izin mau ke Sragen Pak. Kemudian sekretarisnya Pak Sekdes Pak Sekdes sebagai sekretaris. Kemudian Bu Diah ini Pak sebagai bendahara. Nah tadi Pak kita sebelum berangkat ke sini diskusi dulu Pak ya. Rasanya kita harus perlu punya marketing Pak BUMDesnya Pak. Harus ada orangnya yang bertanggung jawab khusus untuk marketing. Itu harus nanti ditunjuk Pak, ditunjuk silahkan siapa Pak yang punya kemampuan untuk dodolan gitu ya. Nah nanti kita latih, kita akan ada pelatihan senyampang kita nanam nanti Pak Mas Aris komandan di mitra untuk pertanian jagung dan hortikultura Pak. Kemudian nanti Pak Polo sama Mas Wawan ya sebenarnya. Tapi itu nanti yang dari peternakan. Nah kalau Mas Aris itu nanti tandemnya Pak Aan dan konco-konco tim pertanian. Kemudian nanti yang peternakan dengan Pak Restu dan konco-konco. Kemudian dari tim perikanan nanti ada Pak Pungki dan konco-konco itu dari. Jadi ini ada satu tim itu pendampingnya ada 4 pakar, jadi 4 pakar. Jadi Mas Aris ini nanti kelompoknya siapa saja, nanti ada pendampingnya. Kemudian yang lele itu tadi ada. Jadi pertanian organik itu tadi Pak siapa ya? Bu Desi ya, Bu Desi pertanian organik ya, atau hortikultura tadi Bu Desi timnya. Oh kan di industri Bu Yudika. Nah kemudian yang satu lagi industri pakan. Jadi industri pakan itu akan kita penuhi sendiri. Nanti industri ini tidak hanya untuk memenuhi di kebun tunggul. Jadi teman-teman ini juga nanti beberapa punya link di daerah lain itu bisa dijual ke sana. Nah, kami harap ini nanti harus kita tata serapi mungkin Pak Kades untuk menghindari kena paku tadi. Walaupun mitra, jadi Pak Budia komandannya uangnya BUMDes, nah itu harus betul-betul hati-hati Bu dia ya. Ini tadi pagi saya dapat email dari Pak Adi kemarin sebenarnya Pak ya, tentang ini programnya kayak gini di
Jawa Tengah ya. Itu tiba-tiba ada polisi minta uang 80 juta. 80 juta di Jawa Tengah itu untuk nggak tahu ini katanya bermasalah atau apa. Nah, mungkin bahasa saya tadi saling melindungi itu seperti ini Pak Kades. Jadi mungkin Pak Kades bisa juga menjadikan program camp ini nanti pasti ada orang-orang di luar itu akan ada kecemburuan ya. Itu wajar. Tetapi ini kita kan tidak bisa melibatkan semua orang dulu karena ini model. Jadi mungkin tadi Mas Haris, kemudian Pak Polo, kemudian ada yang pertanian organik, kemudian ada yang perikanan lele, kan ada koordinator masing-masing Pak ya. Itu nanti mungkin timnya, anggotanya jangan banyak-banyak dulu. Tujuannya apa? Ini agar kita kelola. Kalau banyak orang, jangan ngeluh dewe, gitu ya. Nanti kalau sudah jalan, nanti rekrut tambah. Nanti kita pun akan nyarikan program apa lagi nih untuk teman-teman yang pertanian, untuk teman-teman yang ternak, untuk teman-teman yang ini. Nah ini harus kita siapkan betul. Termasuk mungkin yang sapi ini kandangnya sudah ada, nanti kita akan tidak lanjuti seperti apa. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Nah ini harus seperti Pak Kamal ya harus ngerti carane ngerangsung sapi. Ben sapi ini satu hari naik 1,3 kilo itu opo. Pakan hijauan dok, mencret sapi ini kan itu. Jadi ini kita harus tahu. Nanti ada pelatihnya. Sehingga yang perlu saya tekankan di sini sekali lagi adalah Bumdes Pak Kades ya sebagai ujung tombak untuk mengatur di masyarakat. Kami dari Flipmas nanti akan mendampingi Bapak Ibu secara teknis maupun administratif. Bumdesnya ada pendampingnya sendiri, kemudian dari peternaknya, petaninya, pertanian organik, industri pakannya, lelenya kita dampingi semua. Kebetulan Pak Sekdes ini punya kolam lele Pak. Nanti kemarin Pak Kades, Pak Sekdes bilang ini pakannya, waduh, dihitung nipis. Nah, nanti kita ajari dari beberapa metode pembuatan pakan untuk lele. Ini teman-teman pintar semua. Jadi nanti ada pelatihan untuk itu. Tidak hanya pelatihan, nanti kita siapkan kolam-kolam terpalnya gitu. Kemarin Pertamina mintanya kolamnya semen, gitu Pak Kades. Tapi terus diatasnya kasih kandang ayam gitu. Saya bilang kemarin itu warga ininya ya terpal aja karena biar mudah digeser juga perkembangannya lebih gampang masuknya. Nah ini mungkin ke depan Bapak Ibu mungkin ini ya minggu depan Senin kita akan kontak Pertamina. Kita sudah siap gitu ya. Jadi makanya saya kapan hari telepon Pak Kades sama Pak Joko atau sudah dikontak Pertamina gitu. Nah, karena proposalnya ini kan tanda tangannya Pak Kades sama Pak Joko. Jadi saya belum tahu skemanya seperti apa. Apakah dana itu kalau yang tahun lalu langsung turun ke masyarakat, ke koordinatornya siapa, ke ketua Bumdes dalam hal ini, kepala Bumdesnya. Tapi kalau tahun ini saya nggak tahu, kita belum tahu skemnya seperti apa. Apakah lewat Flipmas atau langsung dari Pertamina diinjerit nanti ada pertanggungjawaban gitu ya. Tapi yang jelas program ini kita hanya punya waktu sampai Desember. Dengan anggaran 300 juta itu berarti kita punya waktu ya 1 bulan untuk membelanjakan itu. Sehingga bendahara, kemudian tim ini juga dan juga Flipmas ini harus bersinergi betul. Karena kalau tidak, saya khawatir nanti kita bisa miss atau lepas di bagian administrasi ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Pak Kades, kalau ada kegiatan-kegiatan warga yang mungkin pas waktu itu teman-teman tidak di lokasi bisa didokumentasikan Pak Kades. Jadi nanti kita sharekan dokumentasinya. Ini penting agar apa yang kita lakukan di sini itu tercatat semuanya dan terdokumentasikan dengan baik. Untuk yang terakhir, jadi kita dari Flipmas komitmen untuk mendampingi Bapak Ibu, ya, untuk mendampingi Bapak Ibu menjadi mitra, gitu ya. Kemudian dari Bapak Ibu kami minta juga
di bawah komando BUMDes ini secara proaktif terlibat gitu ya. Nah nanti ada aturan-aturan main seperti bagi hasil atau apa nanti kita bicarakan setelah dari Pertamina ini sudah hitam di atas putih oke gitu. Nanti kita bicarakan lebih lanjut Pak Kades. Jadi ini agar kita tidak tumpang tindih. Kok guru mau apa-apa wis ngomong apa jadi bagi-bagi apa sih dibagi kan nggak ada yang dibagi. Nah ini nanti biar deal sudah deal dengan Pertamina, cuma kan perlu hitam di atas putih. Nah itu nanti setelah tanda tangan entah nanti yang jelas pasti Pak Joko kalau dari desa, kalau dari Flipmas Pak Adi Swanto. Jadi itu yang ingin kami tegaskan hari ini bahwa kami dari Flipmas sudah siap mendampingi Ibu dan Bapak Ibu di sini sudah siap untuk melaksanakan program camp ini. Jadi camp kawasan ekonomi masyarakat. Saya kira itu Pak Kades. Jadi kita saling saling membantu, saling mengamankan dan saling menyelamatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi juga Pak Arif. Mungkin rekan-rekan dari desa ingin menyampaikan sesuatu. Tadi saya koreksi Pak Arif masalah marketing belum ada. Jadi marketing ini nanti kan menjual produk juga di samping untuk kebutuhan dari BUMDes sendiri kan di marketnya itu ya. Dan nanti coba untuk kita masukkan karena harus betul-betul orangnya yang bisa tahu pasar juga kan ini persoalannya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan ada dari Ubaya, dari Unmu Bang Malang, dari Adibuana, dari UNED Jember ya, UNU Jember, dari Brawijaya juga. Brawijaya nggak tahu ada. Oh nggak belum hadir. Jadi ini semua orang-orang penting. Jadi masyarakat kami mestinya harus berterima kasih kepada Flipmas Logowo ini karena jangan akan didampingi dokter-dokter yang sudah hebat. Tinggal masyarakatnya ini mau apa tidak berubah kan gitu saja. Kita kemarin sudah mencari kailnya, kita sudah dapat tumpang ini, tinggal memakan saja kita dan untuk bisa berjalan dan bertahan. Kalau ikan ini nanti kita goreng habis sudah. Jadi ikan harus kita kembangkan jadi ikan. Kambing jadi kambing, sapi jadi sapi. Terus sayur jadi sayur. Jangan sampai sayur berhenti nggak ada sayur. Wah ini sudah kiamat kecil. Paku ini datang di penjara gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin nanti bisa dibantu dari tim kesehatan Bu Bida, nanti bisa dimasukkan di marketingnya ya. Untuk karena dia juga mempunyai untuk itu mendampingi Pak Jaka nanti punya relasi di kesehatan Pak, kan gitu, termasuk mungkin bisa ke kader atau mungkin ke Puskesmas atau mungkin di dinas kesehatan di Kabupaten Mojokerto terkait dengan produk sayur-sayur yang higien betul-betul ini maksud saya seperti itu, cocok dok Pak cari ganti alasan. Marketing itu kudu iso ngomong maksudnya. Ya, Bu Widya, sakit ya Bu Widya? Sakit. Pacar, marketing, entek barangnya. Jadi nanti itu mungkin gini cara kerjanya. Oh, mau beli ikan di kebun tunggul ada, mau beli beras organik ada, mau beli sayur organik juga ada, mau beli sapi organik juga ada, dan semuanya. Nah inilah kadang-kadang yang belum bisa dipahami masyarakat. Perlu adanya pelatihan tadi. Itu memang kita harapkan memang kapan kalau kita memang diberikan waktu katanya di Terawas itu ya, untuk kita belajar di sana biar kalau di sini mungkin panas hawanya. Jadi pengurus-pengurus dari BUMDes utamanya nanti kita godok di sana bersama bapak-bapak yang sudah menjadi Kalau panas mungkin enggak. Mula-mula Pak Kamal.
Jangan bulan, makanya nih seminggu. Yang penting kan anunya. Terus gak usah ngomong saya ketemu di sini. Kali-kali ya, kali-kali nyambut kayak bisa, gampang ya. Terus kami berikan kesempatan kepada warga kami, termasuk perwakilan kelompok-kelompok untuk menyampaikan, mungkin dari Mas Alfa atau Mas Aris, Pak Kamali, Bu Dian, atau mungkin Pak Cari dan semuanya terkait dengan persiapan, karena waktu kita hanya 2 bulan harus membelanjakan dana 300 juta. Kalau kita nggak siap, wah bahaya Pak. Jadi kita harus betul-betul amanah, katanya Pak Adi tadi, amanah betul. Jadi kita harus saling terkait, satu paket semuanya. Ini orang-orang sudah tenaga pemikirannya untuk Kebon Tunggul. Jadi Kebon Tunggul harus bisa mengimbangi bantuan-bantuan dari perguruan tinggi yang sudah terkenal ini. Mungkin kami berikan kesempatan kepada Pak Kamali maupun Bu Diah atau Pak Cari atau yang lainnya untuk menyampaikan rencana kerja itu bagaimana. Ini jangan kan tidak tahu, jangan di sini dia namun tidak tahu apa yang harus disiapkan. Memang gambaran umum seperti itu tadi. Namun nanti apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi tugas yang berat ini. Mungkin monggo dari Pak Cari atau mungkin yang lainnya Bu Diah, cara kerjanya gimana dan monggo. Monggo. Oke. Pertama, saya terima kasih dan selamat datang untuk bapak-bapak dan ibu ya. Ini gini Pak, yang kemarin itu yang saya tangkap itu dari teman-teman di warga ya. Tamu itu di Kebon Tunggul itu datang sini bukan